أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan nanti begitu azan, begitu para sahabat berkumpul azan tuh di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga saya sampaikan karena masih banyak di masjid-masjid kita ini, Bapak Ibu, banyak di masjid kita tidak punya imam, nggak punya imam masjid kita ini. Ada yang bilang ada Pak, ada imamnya, tidak ada Pak. Banyak yang nggak ada imamnya. Banyak yang imamnya itu Pak, Cina sama Korea itu yang bunyi tit itu kan Cina sama Korea yang punya itu yang mengingatkan untuk qomat. Ini tidak benar Pak. Tolong Bapak Ibu pengurus masjid dirapatkan kembali, dikaji. Maka saya sarankan, ini pertemuan seperti ini nih, seharusnya dijelaskan tentang fikih imamah dalam sholat. Dan para ulama menjelaskan detail tentang fikih imamah dalam sholat. Subhanallah, dijelaskan dengan detail. Bilal yang adzan subuh itu, ini fungsi muadzin sebenarnya, Pak. Jadi fungsi muadzin itu kita lihat fungsi muadzin. Bilal begitu adzan, kemudian semua menunggu. Bilal punya, karena dia muadzin, dan kita tahu bahwa Nabi bersabda, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Ini kalimat Rasulullah SAW. Imam itu penjamin dan muadzin itu orang yang diberi amanah. Apa penjamin itu? Makanya penjamin Pak, karena imam kita Masya Allah itu menjamin sholatnya tidak salah. Nah, jangan-jangan dia nggak rukuk, dia nggak sujud, dia nggak ngerti cara sholat, dia jadi imam, itu bisa salah semua. Cuma dia penjamin supaya tidak salah. Adapun muadzin itu mu'taman. Mu'taman itu orang yang diberi amanah. Orang yang diberi amanah, Pak, dia harus hati-hati. Namanya amanah. Menjalankan dengan hati-hati. Dia perhatikan betul waktu, kapan waktu itu masuk. Tidak boleh dia kurang sedikit pun. Karena nanti kalau orang puasa, batal puasanya. Belum waktunya adzan maghrib, dia sudah adzan maghrib. Dia perhatikan betul. Itu namanya amanah. Bukan hanya itu. Sholat ini untuk kapan dimulainya iqamah, tanggung jawab muadzin. Karenanya Bilal itu begitu adzan, dia tidak duduk aja begitu, dia akan lihat Nabi, dia akan ukur waktu, karena zaman itu belum ada jam. Dia akan ukur kira-kira waktu. Itu dia ukur kira-kira waktu, kok Nabi tidak hadir ini. Karena biasanya sudah hadir, sudah hafal. Itu kerjaannya muadzin Bilal. Bilal keluar dari masjid, Pak. Karena rumah Nabi di samping masjid. Ini imam di samping masjid rumahnya. Nah, Bilal keluar. Nah, Bilal tahu di rumah istri yang mana Rasulullah SAW malam itu. Dan itu fungsi muadzin, Pak. Sampai tahu di mana posisi imamnya. Itu amanah namanya. Kita ini subhanallah masih separuh-separuh melaksanakan, Pak. Jadi Jadi ambil zakat separuh-separuh, ya kan? Kan ambil zakat itu fungsi khudh. Ambil kan enggak diambil sama kita, cuma nungguin orang datang bayar zakat, nanti kita distribusi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kan itu, Pak. Sama muadzin itu fungsi muadzin. Muadzin, maka Bilal keluar, kemudian dari luar rumahnya, dari luar rumah Nabi, Bilal berkata, "As-salah ya Rasulullah." Itu kalau Nabi terlambat dari waktu biasanya. Kalau tidak ya tinggal nanti ada aturannya, tinggal as-salah ya Rasulullah, Rasul keluar, Bilal ke masjid, Bilal qomat. Kalau Nabi tidak terlambat di situ, maka Bilal akan perhatikan Nabi keluar dari rumahnya, karena masjid Nabi kalau menghadap ke kiblat zaman Rasul tentu terhalang oleh rumah-rumah di sebelah kirinya. Kalau kita menghadap ke kiblat, kita tahu, kita menghadap kiblat, maka di sebelah kiri adalah makam Nabi yang sekarang. Itu adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha. Begitu terus berderet ke belakang adalah rumah-rumah istri Nabi, sekarang sudah tidak ada. Maka terhalang. Nah, Bilal akan memperhatikan, Bilal akan mencoba melihat, kalau sudah tepat waktunya Bilal akan lihat Rasul sudah terlihat atau belum.
Karenanya Bilal bisa qomat sebelum Nabi masuk ke masjid. Karena Bilal sudah lihat datang. Cuma dari masjid belum terlihat. Dari dalam masjid belum terlihat karena terhalang oleh rumah-rumah. Itu kerjaannya muadzin, Pak. Itu betul muadzin tuh. Karenanya di zaman Utsman, muadzin itu punya tunjangan negara khusus. Zaman Utsman. Jadi muadzin tuh tunjangannya resmi dari negara khusus muadzin. Ya. Akan di negeri ini agama nggak diurusi, Pak. Muadzin, apalagi imam, Pak. Muadzin mendapatkan. Saya, subhanallah, saya pernah, ini sudah sangat lama, mungkin 2001 mungkin. 2001 saya waktu itu waktu ke Riyadh, Pak. Ajaib, Pak. Saya lagi waktu itu mau ada ke kedutaan Indonesia yang di Riyadh. Ada plang di sini mau dibangun perumahan muadzinin. Subhanallah. Muadzin dikasih rumah, Pak. Di Riyadh mau dibangun perumah khusus para muadzin. Subhanallah, Pak. Maka itulah, Pak, di negeri ini yang agama nggak diurus kan di negeri ini, Pak. Nggak diurus negeri agama. Terserah mau jalan-jalan. Zaman Utsman itu muadzin diperhatikan betul. Zaman Utsman baru diberikan secara khusus muadzin. Nah, Bilal radhiyallahu anhu dia bisa qomat karenanya Nabi memberikan panduan. Lihat panduan Nabi SAW. Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jika sudah iqamah, sudah qomat. Jadi kalau Bilal sudah iqamah, kalian jangan berdiri. Loh, sudah qomat tapi nggak boleh berdiri. Kalian jangan berdiri sampai kalian melihat aku. Hadis Nabi SAW. Saya ulangi, Pak. Ini menjadi panduan untuk masjid-masjid kita. Jika telah iqamah, telah qomat, jangan kalian berdiri sampai melihat aku datang. Para ulama menjelaskan, karena ada beberapa riwayat. Saya langsung ambil kesimpulan. Para ulama menjelaskan dari sekian banyak riwayat. Bahwa ada dua peristiwa. Sekali waktu Bilal itu iqamahnya ketika melihat Nabi walau belum terlihat oleh jamaah yang lain. Karenanya Bilal bisa iqamah dan yang di masjid sudah tahu, berarti Bilal sudah melihat Nabi jalan. Tapi tidak ada yang berdiri. Begitu Nabi terlihat, baru semua berdiri, Pak. Itu satu. Yang kedua adalah maka begitu Nabi terlihat langsung oleh semua orang, Bilal, semua yang hadir melihat, baru Bilal iqamah. Jadi semua orang berdiri karena panduan makmum berdiri kalau melihat imam. Imam datang menuju mihrabnya. Bukan Cina sama Korea itu, Pak. Bisa dipahami ya. Cina sama Korea itu buatan itu kalau Anda mau jadikan sebagai panduan menit jarak nggak apa-apa. Tapi kalau pada berdiri salah. Itu salah, Pak. Panduan ini salah. Tolong diperhatikan. Ini ibadah mahdhah. Masa masih juga diatur sama Cina? Ini ibadah mahdhah muslimin, Pak. Ada aturan fikihnya. Maka saya sarankan mohon nanti kapan-kapan pertemuan subuh bersama yang diisi juga oleh banyak masjid ini, hadirkan ustadz yang ahli fikih untuk membahas fikih imamah dalam sholat, Bang. Kan itu masya Allah manfaatnya untuk kita ubah masjid kita. Detailnya saya hanya menyampaikan cuplikannya saja. Maka kita bisa melihat bagaimana rapinya. Nanti kalau begitu, Pak, ya Allah, itu sholat khusyuknya karena kita punya imam. Jadi terasa betul kita punya imam, ya. Betul terasa imam. Imam datang masuk ke mihrab, semua berdiri. Terasa kita punya imam, ya, Pak.